Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 9 akan menjelaskan tentang peluang diskrit. Kelompok kami beranggotakan dua orang. Yang pertama Siti Romiatul Maula dengan NIM T 2018-7068, dan yang kedua adalah Rizal Amin dengan NIM T 2018-7075. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang peluang diskrit, ada baiknya kita mengetahui dan memahami beberapa hal berikut. Di dalam subbab kombinatorial yang telah kita pelajari sebelumnya, kita ketahui bahwa kombinatorial didasarkan pada percobaan, dan hasil percobaan diamati dan jumlah semua kemungkinannya dihitung. Adapun himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan dinamakan dengan ruang contoh atau sample space. Dan setiap hasil percobaan di dalam ruang sampel atau ruang contoh itu disebut dengan titik contoh. Dan adapun ruang contoh yang jumlah anggotanya terbatas itu dinamakan dengan ruang contoh diskrit atau discrete sample space. Dan peluang terjadinya sebuah titik contoh dalam ruang diskrit itu dinamakan dengan peluang diskrit dan disimbolkan dengan P dalam kurung XI. Selanjutnya kita masuk kepada definisi peluang diskrit. Misalkan XI adalah sebuah titik contoh di dalam ruang contoh S. Peluang bagi XI adalah ukuran kemungkinan terjadinya atau munculnya XI di antara titik-titik contoh yang lain di dalam ruang sampel atau ruang contoh S. Seperti itu. Titik contoh yang mempunyai peluang lebih besar berarti kemungkinan terjadinya lebih besar pula. Sedangkan titik contoh yang peluangnya lebih kecil berarti kemungkinan terjadinya juga lebih kecil. Peluang diskrit memiliki beberapa sifat. Di antaranya, yang pertama, nilai peluang adalah bilangan tidak negatif dan selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi, nilai dari peluang diskrit tidak akan pernah lebih kecil daripada 0 dan tidak akan pernah lebih besar daripada 1. Yang kedua, yaitu jumlah peluang semua titik contoh di dalam ruang contoh adalah 1. Jadi jadi jumlah seluruh peluang diskrit ketika dijumlahkan itu hasilnya akan sama dengan 1. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja bahas pada contoh 1. Pada pelemparan sebuah dadu, kita akan mendapatkan ruang sampel di mana terdapat titik-titik sampel di dalamnya yang terdiri dari mata dadu yang ada di dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan karena sebuah dadu hanya memiliki 6 mata dadu, maka ruang sampelnya sama dengan 6. Dan peluang munculnya setiap angka adalah sama, yaitu 1/6. Misal, ketika kita mencari peluang munculnya angka 1, karena mata dadu yang ada di dadu hanya 6 mata dadu dan tidak akan muncul dua angka secara bersamaan, maka peluangnya adalah 1/6. Dan ketika kita menjumlahkan peluang munculnya angka 1, peluang munculnya mata dadu 2, peluang munculnya mata dadu 3, hingga peluang munculnya mata dadu 6, itu akan sama dengan 1, sesuai dengan sifat dari peluang diskrit. Pada contoh 2, kita ketahui uang logam mempunyai dua buah sisi atau dua buah muka, yaitu gambar yang bisa kita simbolkan dengan G dan angka yang bisa kita simbolkan dengan A. Jika sebuah uang koin atau uang logam kita lemparkan, maka peluang munculnya gambar itu sama dengan setengah. Begitu pula dengan peluang munculnya angka, itu juga setengah, karena dalam pelemparan sebuah koin
angka dan gambar mustahil untuk muncul secara bersamaan. Adapun jika dua buah koin uang logam kita lemparkan secara bersamaan, maka ruang sampelnya akan kita dapatkan berjumlah 4, yang mana di dalamnya titik sampelnya atau titik contohnya berupa angka dan angka, atau gambar dan gambar, atau angka dan gambar, atau gambar dan angka. Dan setiap peluang dari titik contoh itu akan sama, yaitu 1/4, dimana peluang munculnya angka dan angka sama dengan peluang munculnya gambar dan gambar, sama dengan peluang munculnya gambar dan angka, dan akan sama dengan munculnya gambar dan angka. Peluang munculnya yaitu sama dengan 1/4. Dan ketika kita jumlahkan antara peluang munculnya angka dan angka ditambah dengan peluang munculnya gambar dan gambar, peluang munculnya angka dan gambar, dan peluang munculnya gambar dan angka, itu akan sama dengan 1. Selanjutnya tentang kejadian. Kejadian atau event yang disimbolkan dengan E adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Misalnya, pada suatu percobaan pelemparan dadu, peluang munculnya angka ganjil adalah mata dadu 1, mata dadu 3, dan mata dadu 5 yang terkumpul dalam satu himpunan, yaitu himpunan E. Dan peluang munculnya angka 1 adalah himpunan E yang beranggotakan mata dadu 1. Kejadian yang hanya mengandung satu titik contoh disebut dengan kejadian sederhana atau simple event, dan kejadian yang mengandung lebih dari satu titik contoh disebut dengan kejadian majmuk atau compound event. Selanjutnya kita akan membahas tentang peluang kejadian. Peluang kejadian E di dalam ruang contoh S dirumuskan dengan peluang E sama dengan kejadian E per ruang contoh S. Di dalam definisi ini, baik E maupun S adalah sebuah himpunan. Dengan demikian, tanda mutlak melambangkan kardinalitas atau banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Peluang kejadian E dapat diartikan sebagai jumlah peluang semua titik contoh di dalam E, dan dapat kita tuliskan dengan peluang E sama dengan kardinalitas E per kardinalitas S sama dengan sigma peluang XI, di mana XI sama dengan E. Contoh yang terakhir. Dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Berapakah peluang munculnya angka dadu yang jumlahnya sama dengan 8? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang harus kita lakukan pertama, yang harus kita ketahui pertama adalah jumlah ruang sampelnya. Untuk menentukan jumlah ruang sampel, kita bisa menggunakan kaidah perkalian, yang mana pada kaidah perkalian itu jumlah mata dadu pertama dikalikan dengan jumlah mata dadu kedua, yaitu 6 dikalikan 6 sama dengan 36. Jadi ruang sampelnya sama dengan 36. Dan dengan tabel perkalian kita bisa mengetahui titik-titik sampel atau titik-titik contoh yang ada di dalam ruang sampel atau ruang contoh tersebut. Di antaranya mata dadu 1 dan mata dadu 1, mata dadu 1 dan mata dadu 2, munculnya mata dadu 1 dan mata dadu 3, hingga munculnya mata dadu 6 dan mata dadu 6. Semuanya terdapat 36 titik sampel atau titik contoh.
Dan dengan tabel perkalian juga kita bisa mengetahui jumlah angka yang sama dengan 8 ada 5. Di antaranya munculnya mata dadu 2 dan 6, munculnya mata dadu 3 dan 5, munculnya mata dadu 4 dan 4, munculnya mata dadu 5 dan 3, dan munculnya mata dadu 6 dan 2. Jadi telah kita ketahui jumlah ruang sampelnya ada 36 dan peluang munculnya angka 8 sama dengan 8 itu ada 5. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus peluang kejadian, yaitu kardinal E dibagi dengan kardinal S, atau jumlah kejadian dibagi dengan banyaknya titik sampel, yaitu sama dengan 5/36. Selanjutnya yaitu tentang hubungan antara peluang dan kombinasi pada distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial ini merupakan perhitungan peluang kejadian yang kejadiannya itu mempunyai dua macam kategori yang dapat disebut sebagai sukses atau gagal. Percobaan dalam distribusi ini dilakukan secara berulang-ulang sampai n kali. Dengan peluang sukses P untuk setiap percobaan dan Q sama dengan 1 min P untuk peluang gagal. Percobaan ini bersifat independen. Nah, rumus distribusi binomial ini sebagai berikut, di mana X merupakan variabel random independen dan Q banyaknya percobaan 1, 2, 3 sampai dengan N, dan N percobaan ke N, P peluang berhasil, sedangkan Q merupakan peluang tidak berhasil. Nah, yang ini contohnya. Disajikan sebuah soal, sebuah koin yang mempunyai sisi A dan B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapakah peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali? Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita analisis soal, diketahui N sama dengan 4, X sama dengan 3, P sama dengan 1/2, dan Q sama dengan 1/2. Kita tulis rumus yang diketahui tadi dan kita substitusikan apa yang telah diketahui dari soal, sehingga menghasilkan P3 sama dengan 1/4. Selanjutnya yaitu konsep teori himpunan pada peluang diskrit. Di sini itu kita misalkan ada dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Sifat yang pertama yaitu sifat gabungan dari kedua kejadian. Yang kedua yaitu irisan dari dua kejadian. Yang ketiga yaitu komplement kejadian. Sedangkan yang terakhir yaitu A min B. Jika masih bingung, kita langsung ke contohnya saja. Contoh 1 yaitu mahasiswa IAIN sedang duduk-duduk di dalam ruang himpunan. Seorang mahasiswa dipilih secara acak. Misalkan A adalah himpunan mahasiswa yang dipilih adalah anggota prodi matematika dan B adalah kejadian mahasiswa yang dipilih dari Jember. Maka ruang sampelnya itu kan semua mahasiswa IAIN yang duduk-duduk tadi. Sedangkan mahasiswa yang dipilih adalah anggota prodi matematika dan berasal dari Jember itu merupakan irisan dari keduanya. Karena yang dipilih itu dari prodi matematika juga dari Jember. Sedangkan
mahasiswa yang dipilih adalah anggota Tadris Matematika atau berasal dari Jember. Itu merupakan gabungan. Dan komplement yaitu mahasiswa yang dipilih bukan anggota prodi matematika yang bukan A. Sedangkan A-B itu kejadian mahasiswa yang dipilih dari prodi matematika tapi tidak berasal dari Jember. Contoh yang kedua yaitu sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali, berarti 1. Misalnya A adalah kejadian angka yang muncul genap dan B kejadian angka yang muncul habis dibagi 3. Maka A itu merupakan genap dan B itu habis dibagi 3. Nah, di sini tuh A-nya kita ketahui terlebih dahulu. A-nya kan genap, berarti 2, 4, sama 6. Sedangkan B-nya itu kan yang habis dibagi 3. Maka cuman 3 dan 6. Lalu A gabungan B, angka yang muncul genap atau habis dibagi 3. Itu ada angka 2, 3, 4, dan 6. 6-nya kita tulis 1 kali karena di sini atau. Jadi semuanya. Dan sedangkan A irisan B itu angka yang muncul adalah genap dan habis dibagi 3. Karena di sini tertulis dan, maka harus memenuhi kedua-keduanya. Jadi yang muncul hanya 6 saja, karena 6 itu merupakan bilangan genap dan habis dibagi 3. Sedangkan peluangnya itu tinggal dihitung saja. Yang A gabungan B itu kan gabungannya tadi ada 4, di sini tuh ada 4, jadi tinggal 4/6 sama dengan 2/3. Yang selanjutnya yaitu A irisan B. Irisannya yang muncul kan hanya 1, berarti tinggal 1/6 saja. Nah, gampang kan? Terima kasih. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.